Ya sura sura Selamat datang di Langgar. Kali ini bersama saya Riza Ardianto, tentu saja dengan Mas Irfan Afifi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Nah, ini pada kali ini kita akan bertanya-tanya kembali kepada Mas Irfan karena Mas Irfan ini apa ya? Tempatnya bertanya mungkin. Dan saya ini orang-orang tersesat mungkin. Kalau kemarin, episode kemarin, itu kan Mas Irfan sudah menjelaskan bagaimana mengenai kebutuhan manusia itu. Nah, itu saya melihat ada konsepsi manusia itu secara hakikat memang ingin dicintai dan mencintai. Nah, tapi dari sisi apa ya, konsep Islam Jawa sendiri, itu cinta itu apa sih Mas? Wah, aku ki dari kecil apa ya, lagu, film, terus wah perkara-perkara banyak mengenai cinta. Tapi sampai sekarang tuh saya sebenarnya perkara cintanya saya nggak tahu, cuma bisa merasakan. Nah itu kalau mau bisa dijelaskan itu bagaimana sih Mas? Cinta apa ya? Kamu pernah merasakan cinta belum? Ya kalau anu ndredeg-ndredeg nek ketemu cewek ngono ya tahu tuh Mas. Ya mungkin cinta itu apa ya? Mungkin perasaan perasaan manis yang bersemayam di dalam hati gitu ya. Jadi kayak rasa terus-menerus senang, tapi sekaligus rasa manis yang dialami oleh manusia begitu, yang kemudian dia membuat dia bergembira, membuat dia senang hati gitu. Nah masalahnya ini cuma ungkapan kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita mau ini bahasa perkataan kita untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya setiap orang semuanya sudah tahu, sudah mengalaminya begitu. Jadi sebenarnya tanpa menyebutkannya pun orang sebenarnya sudah mengalaminya begitu. Karena definisi cinta itu sebenarnya definisi rasa, bukan definisi pikiran begitu. Nah kalau pikiran berusaha menjangkaunya, dia akan mereduksi arti Cinta itu cinta sendiri. itu Tapi cinta itu kan macam-macam ya, Mas, ya. Kayak seumpama manusia saya sendiri, saya cinta kepada orang tua. Tapi saya kayaknya ketika cinta kepada seseorang wanita itu kayaknya beda. Nah, itu sebenarnya cinta itu lebih kepada objeknya atau ada tujuan sendiri gitu, Mas. Dari cinta itu. ya sebenarnya dorongan pertama orang hidup itu sebenarnya adalah cinta. Jadi orang itu apa ya, dalam keadaan yang mendasar, dalam keadaan yang paling dasar ya, itu sebenarnya orang itu dalam kondisi hati kita misalnya itu dalam kondisi mencintai begitu. Bahkan konon katanya ini saya membaca beberapa literatur gitu, Tuhan itu menciptakan dunia itu, Tuhan alam semesta ini beserta isinya itu diciptakan karena alasan apa ya, karena Tuhan cinta untuk dikenali, makanya dia menciptakan menciptakan semesta ini begitu agar dia mengenalinya begitu. Jadi ternyata dasar dari proses penciptaan manusia ini ternyata gara-gara Tuhan rindu, Tuhan cinta untuk dikenali, kira-kira gitu ini. Oh, gitu ya Mas. Malah justru sifat dasar Tuhan itu cinta itu sendiri ya. Cinta itu sendiri. Alasan-alasan mengapa dunia ini diciptakan, alam semesta diciptakan, kita diciptakan itu perkara-perkara cinta. Kuntu kanzan mahfian fa'ahbabtu an u'rofa begitu. Jadi awalnya ini seluruhnya nggak ada, tapi kemudian Tuhan fa'ahbabtu, dia sendiri Tuhan cinta atau rindu atau mendamba untuk dicintai oleh sesuatu di luar dirinya begitu. Kira-kira begitu. Nah, dorongan cinta inilah yang kemudian bersemayam di seluruh makhluk semesta ini awalnya.
Tapi gara-gara kemudian orang punya pertimbangan, orang punya pikiran yang salah, orang punya keinginan yang berbeda dengan kata hatinya, keinginan kesenangan-kesenangan yang pendek dan lain sebagainya, akhirnya dia melawan gerakan cinta ini. Dia melawan gerakan cinta ini, dan sehingga akhirnya rasa cinta, gerakan cinta itu kemudian tenggelam oleh kepentingan sesaat, oleh ego, oleh pamrih dan lain sebagainya. Gitu, kira-kira begitu. Nah, kalau setelah berbicara mengenai cinta, itu kan nggak jauh-jauh dari pernikahan, Mas. Dan pernikahan itu kan kalau di Islam sendiri saya melihat separuh agama gitu ya. Separuh agama. Nah, maksud dari separuh agama di sini itu bagaimana sih, Mas? Nah, misalnya begini, sebelum ke masalah itu, saya ingin lanjutkan terkait tadi cinta. Metafor penciptaan Tuhan yang didasari atas cinta untuk terselenggaranya alam semesta ini, itu sebenarnya amsalnya bisa kita lihat dalam kasus seorang ibu melahirkan kita. Gitu. Ibu itu melahirkan kita dengan apa? Melalui rahimnya. Makanya ini disebut sebagai rahim. Rahim itu sifat Allah terkait tadi cinta kasih tadi. Jadi kita itu dilahirkan karena sifat rahimnya Allah. Yang kemudian jadi nama rahimnya ibu. Kira-kira gitu. Makanya ibu nanti adalah sosok yang yang memanifestasikan sifat rahimnya Tuhan. Begitu. Makanya kita bisa menemukan sosok yang paling cintanya tak bersyarat, tak terukur. Itu kita bisa melihat sosok kepada seorang ibu yang mencintai anaknya. Cinta di sana maknanya kemudian adalah kerelaan untuk merawatnya, menumbuhkannya, memeliharanya, menjaganya agar dia tidak mati, mengasuhnya dan lain sebagainya. Nah, itu konsep cinta yang elemen-elemen yang menyusun cinta. Makanya seorang yang mencinta itu selalu pengen merawat, selalu pengen menjaga, selalu pengen memeliharanya, selalu ingin menginginkan apa yang dicinta itu tuh berkembang, tumbuh, tidak mati dan lain sebagainya. Nah, ini gabungan dari elemen-elemen inilah yang disebut sebagai cinta kasih begitu. Kerelaan untuk berkorban. Saya nggak penting, yang penting anak saya itu selamat, sehat dan lain sebagainya. Makanya itu metafor perjuangan seorang ibu. Nanti itu metafor tentang rasa cinta yang tadi. Seorang ibu tidak lagi memperdulikan dirinya sendiri, tapi dia tenggelam dalam rasa cintanya dan kemudian melakukan pelayanan terhadap seseorang yang dicintainya. Alias dia menegasi dirinya sendiri. Nah, kira-kira begitu. Sangat tulus. Saya nggak penting, yang penting anak saya selamat dan lain sebagainya. Nah, nanti momen yang kamu tanyakan tadi terkait rasa cinta tadi, itu ditemukan ketika orang dewasa misalnya sudah menikah gitu. Nah, itu momen pertama untuk menegasi dirinya atau membunuh egonya. Itu pertama adalah dengan cara menikah. Ketika dia mulai mencintai seseorang wanita, dia mulai akan keluar dari dirinya. Makanya dalam bahasa Inggris itu ada namanya ekstase. Pil ekstasi. Nah, yang membuat kita lupa diri. Nah, kira-kira gitu. Melayang-layang. Alias diri kita hilang, kemudian kita lupa. Kira-kira. Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai ecstasy. Ecstasy itu maknanya apa? Bahagia. Pil yang membuat kita lupa diri, kemudian kita terserap dalam kebahagiaan, cinta gitu. Kira-kira gitu. Ecstasy, keluar, X itu kan keluar dari diri maksudnya begitu. Nah, momen mencintai wanita, pasangan kita, itu momen di mana orang tadi keluar dari diri, mulai melupakan dirinya. Momen di mana dia menafi dirinya sendiri, saya nggak penting, yang penting pasangan saya yang saya cintai begitu. Nah, dalam laku beragama ternyata ini laku penting. Dulu disebut oleh Kanjeng Nabi itu begini. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi sebenarnya perang terbesar setelah pasca perang Badar itu Nabi mengatakan bahwa
pasca perang Badar itu kita hari ini baru saja pulang dari perang kecil, dia menyebut perang Badar itu perang disebut Badar, ya. perang kecil. Padahal sangat dahsyat itu ya. Ya, kira-kira. Nah, kita sekarang menuju perang besar, perang melawan diri sendiri. Nah, ini disebut sebagai perang besar sehingga kita itu harus perang melawan diri sendiri itu sebenarnya adalah salah satu dari hakikat agama ini. Agama ini diminta kita untuk memerangi diri sendiri, mengontrol diri sendiri. Dengan cara itu nanti kita akan menuruti kehendak yang lebih besar, kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi selama ego belum tunduk, dia tidak akan pernah bisa memahami secara baik kehendaknya Tuhan. Karena nanti kehendak Tuhan akan ditafsir seturut kehendaknya yang egonya belum tunduk tadi gitu. Nah, momen percintaan, momen mencintai seseorang itu makanya momen penting begitu. Itu bahkan peristiwa penting agama. Kalau orang mau agak jeli gitu, itu merupakan peristiwa. Termasuk upacara adat. Kayak jalan-jalan. Tapi tentu ini harus dengan cara ini ya, menuruti syariatnya Tuhan. Gitu. Jadi nggak boleh langsung. Kamu seneng aku, mari. Sing penting padha senenge. Ayo. Ada prosesnya nikah begitu yang dianjurkan. Ada syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya. Nah, itu momen makanya itu penting. Makanya nilainya tadi kamu menyebut hampir separuh agama. Separuh agama itu karena apa ya? Terlalu sakral. Ya. Lalu ketika sudah menjadi suami istri, biasanya kalau di Jawa sendiri saya melihat penyebutan istri itu garwo atau si garaning nyawa, atau mungkin kalau bahasa Indonesia separuh nyawa. Kok bisa sebegitu besar? Itu bagaimana, Mas? Nah, begini, cinta itu sebenarnya dorongan cinta, suasana hati itu sebenarnya mencari apa yang dicintai. Gitu. Dia ingin bersatu dengan apa yang dicintai. Kira-kira gitu. Makanya dulu metafornya itu sering diamsalkan bahwa Hawa dan Adam itu ini tulang rusuk, gitu, dan ini adalah ini tulangnya gitu ya, rusuknya gitu. Nah, akhirnya begitu. Jadi ini sebuah kesempurnaan. Cinta itu ternyata sempurna jika dia ketemu bersatu manunggal dengan orang yang dicintainya atau sesuatu yang dicintainya, kira-kira begitu. Makanya dulu sudah tepat sebenarnya ungkapan garwo itu, si garaning nyawa. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya nyawa atau ruh itu sebenarnya nggak pernah terpisah satu sama yang lain. Dia ingin mencari, dalam kehidupan ini ketika manusia ada, kemudian nyawa itu terpisah misalnya di kamu, di aku dan lain sebagainya. Tapi dia sebenarnya tidak pernah terpisah. Gara-gara ego kita ini tumbuh, ego kita ini muncul, berada, itu akhirnya ego itulah yang memisahkan kita, kebersatuan antara rasamu dengan rasaku. Karena ego saya menganggap bahwa saya itu ada, kemudian kamu ada dan penting gitu, mementingkan diri sendiri, sehingga aspek saya nggak pernah bisa bersatu secara ruhani denganmu. Atau dalam bahasa yang ini, rasa kita tidak pernah bersatu karena kamu punya ego sendiri, saya punya ego sendiri. Nah, yang kekuatan untuk menjebol ego ini adalah presiden yang kita punya di dunia ini hanya bernama kekuatan cinta. Kekuatan cinta itu sendiri. Menembus ego-ego ini sehingga orang bisa melampaui, mentransendensi ego. Ketemu dengan ruh yang lain, rasa yang lain, sehingga dia bersatu. Makanya keinginan gerak cinta itu pengennya menyatu, nggak pengen terpisah. Ingin menyatu dengan apa yang dicintainya. Kalau saya sendiri itu secara pengalaman ya Mas ya, ketika merasakan ya entah ini cinta atau bukan, tapi ketika saya ini menyukai sesuatu atau menyukai seorang wanita, pernah pada suatu masa saya itu bisa dikatakan melayang-layang
bisa membuat sesuatu itu, pernah suatu waktu itu membuat puisi setiap hari demi dia kayak gitu. Itu kenapa kok bisa seperti itu, Mas? Nah, apa ya, kekuatan itu sangat menggebu-gebu gitu loh. Nah, berapi-api. Itu kalau dalam metafornya dulu di lagu-lagu itu, bulan madu di awan biru, tidak ada yang mengganggu. Jadi ini cahayanya itu melayang-layang. Kamu melayang-layang, bayangin. Apa maksudnya melayang-layang? Melayang-layang ternyata Tidak nampak bumi. ternyata orang yang sedang mengalami jatuh cinta itu pada saat bersama dia melayang-layang. Alias dia mentransendensi kemelekatannya terhadap ruang waktu gitu. Akhirnya kamu melayang-layang. Melayang-layang. Ingin mencari apa? Ingin mencari persatuan dengan yang kamu cintai. Makanya kekuatan cinta itu dahsyat sekali jika orang secara hakiki bisa melihatnya. Bisa melihat. Itu wah, ya Allah. Itu kalau orang itu bisa nanti apa ya? Bersyahadat semuanya itu kepada Tuhan. Kalau orang tahu bahwa kekuatan ini sebenarnya kekuatan rohani terbesar kita sebagai manusia. Makanya nanti dulu di para arif kita ya, itu makom tertinggi itu sebenarnya adalah makom cinta. Karena tanpa cinta tidak ada pelayanan. Kalau tidak ada cinta tidak ada pengabdian. Kalau tidak ada cinta tidak ada keikhlasan. Kalau tidak ada cinta tidak ada yang disebut sebagai sholat, sembahyang. Nanti begitu. Karena prasyarat itulah yang memungkinkan, daya itulah yang memungkinkan kita menjangkau apa yang terpisah, menjangkau yang tadi diandekan terpisah dan ingin menyatu kepada yang dicintainya begitu. Nah, bayangin kalau kamu sejak kapan kamu mencintai seseorang dan apa yang kamu inginkan itu ketika seorang mencintai itu menunggu untuk pelayanan. Misalnya cewek kamu telepon, Mas Riza bisa antar saya enggak? Langsung. Itu kan bukan pengorbanan, itu enggak terpakesaan. Itu sesuatu yang sudah ditunggu. Inilah yang disebut sebagai pengabdian, pelayanan. Seorang yang jatuh cinta hanya butuh satu. Dia ingin melayani apa yang ingin dicintainya. Dia ingin menyembah apa yang dicintainya, sesuatu yang dicintainya. Nah, makanya ini metafor ini yang dulu yang dipakai oleh para arif billah kita ya. Para arifin kita, bahwa makanya para arif-arif kita itu selalu mengolah diri itu pertama harus memunculkan rasa cinta di dalam diri. Siapa penghalang rasa cinta tertinggi itu? Ego, diri, nafsu, nafas begitu. Nah, itu yang membuat cinta kita itu tidak memendar. Gitu. Jadi makanya laku menikah, berpasangan dan lain sebagainya dalam rangka itu. Dalam rangka. Nah, itu dengan terpaksa dia tunduk egonya begitu. Ini itu baru istri. Nanti kalau sudah anak itu proses penundukannya lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Kalau dia enggak tunduk itu nanti pernikahan bubar, anaknya tercerai-berai. Dia tidak akan lagi punya presiden lagi untuk mencintai. Itu parah itu. Makanya sunnahnya Nabi itu menikah. Ini penting. Ya nanti ada kondisi-kondisi orang itu memang terpaksa nggak bisa nikah. Tapi itu kondisi nggak ideal. Tapi yang ideal adalah sunnahnya Nabi itu. Orang diminta untuk berpasangan. Dengan cara berpasangan dia punya presiden pengalaman manunggal. Punya pengalaman menyatu secara lahir maupun batin kepada apa yang dicintainya. Begitu. Kalau terakhir nih Mas, jadi namanya cinta, terus setelah itu pernikahan. Tapi kan ketika sebelum pernikahan itu, nah itu ada yang disebut jodoh. Nah, ciri-ciri orang mau ketemu jodohnya itu bagaimana sih Mas? Cirinya mukanya agak mirip-mirip itu loh. Kamu pernah merhatiin nggak? Ciri-cirinya itu agak mirip-mirip gitu. Modelnya itu agak mirip. Nanti kalau dia nggak mirip, nanti setelah dia menikah, itu nanti lama-lama menyesuaikan. Lama-lama mirip sendiri. Enggak, nanti gerun.
kerut apa, kulitnya, mukanya itu menyesuaikan. Kenapa? Pertanyaannya sederhana. Nah, itu. Karena ruhnya, rasanya sudah menyatu. Menyatu. Nah, itu nanti fisiknya, tubuhnya dia akan menyesuaikan sendiri karena persatuan rasa tadi. Adaptif. Persatuan. Begitu, memang begitu. Makanya ya tapi jodoh itu hal yang berbeda ya. Tapi itu di luar tema kita soal cinta. Jodoh itu urusan dunia, urusan syariat lah. Oh. Begitu, urusan kamu punya pasangan. Tapi sebenarnya kalau cinta itu tidak terbatas pada itu. Bisa orang punya cinta tapi nggak berjodoh. Begitu. Cinta Gara-gara kalah sama godaan aturan dohir kita gitu. Makanya orang mau nggak berani memperjuangkannya. Memperjuangkan cinta itu tanpa melampaui keterbatasan aturan di dunia ini yang dohir-dohir itu. Kalau kamu mau mentransendisi, mau menjebol ini, nah, kamu akan diangkat derajatmu karena makom cintamu sempurna. Insya Allah. Semoga Tuhan memberkati. Begitu kira-kira Mas Riza. Oke. Ya, terima kasih Mas Irfan. Ya, sama-sama. Perkara-perkara cinta ini ya memang sangat rumit gitu ya dan sangat dalam. Nah, bahkan Tuhan saja menciptakan dunia seisinya itu perkara cinta. Lalu bagaimana kita sebagai makhluknya itu sedikit banyak ketika kita mencintai, paling tidak kita mencoba memahami Tuhan itu bagaimana. Setelah kita ketemu atau bisa mencintai, itu nanti mungkin bisa bertemu dengan Tuhan yang sesungguhnya. Ya mungkin itu dulu malam ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan komen. Nah, selamat malam. Ya.